pagi Sobat KM. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Miftah Rizka dalam program Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini adalah hari yang begitu istimewa karena beliau merupakan Direktur Mitra Baso Muhammad Ikram. Selamat pagi Mbak Miftah. Iya, saya panggil kakak saja ya, Ya, karena boleh. kelihatannya masih muda sekali. Oke, baik. Nah, Sobat KM, kali ini 14 Februari 2024 bulan lalu. Iya. Iya. Baik, ini khususnya kita akan berbincang-bincang mengenai kaum milenial dan kaum zilenial atau disebut dengan Gen Z ya. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema partisipasi pemuda pada pemilu 2024. Nah, ini ada kaitannya dengan jabatan yang dipegang saat ini ya sebagai Direktur Mitra Demokrasi Indonesia. Mungkin sebelumnya kita bincang-bincang, saya mau tanya dulu nih, bagaimana pemilu kemarin Kak? Iya. Ikut dalam meramaikan pesta demokrasi? Iya. Jadi terima kasih, saya ucapkan terima kasih pertama-tama, saya ucapkan kepada Mbak Miftah ya, telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bincang-bincang dalam Kabar Makassar. Mengenai pemilu kemarin, kebetulan saya saat ini sebagai Direktur Mitra Demokrasi Indonesia ya dalam bidang kebijakan publik dan komunikasi politik. Tentu lembaga ini juga turut meramaikan pesta demokrasi kita kemarin sebagai lembaga pendampingan politik atau konsultan politik tentunya. Ya. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana perasaannya nih? Baru pertama kali diundang dalam program Apa Kabar Makassar. Bagaimana perasaannya? Ya tentunya saya sangat terkesan ya melihat progres dari Kabar Makassar yang diisi oleh kru-krunya dari anak muda seperti Mbak Rizka tentunya. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung saja ya. Melihat pada kondisi pemuda serta peran aktifnya dalam menyukseskan pemilu yang baru saja terselenggarakan, baik itu sebelum, sesaat, dan pasca pemilu. Bagaimana kita melihat kondisi pemuda saat itu? Ya. Jadi ketika kita berbicara pemilu saat ini, Kak, ya, kita bisa melihat berdasarkan data di KPU, jumlah pemilih Indonesia 204 juta plus minus ya. Dan didominasi oleh anak muda itu sendiri sekitar 56% plus minus juga. Nah ini menandakan bahwa suara anak muda itu sangat besar dan juga mempunyai bentuk partisipasi yang beragam. Kalau pertanyaan nanti apa saja bentuk partisipasi pemuda sebelum, pada saat dan sesudah pemilu, itu beragam bentuknya. Yang pertama, sebelum pemilu, banyak anak muda yang mengikuti perkembangan politik, melakukan diskusi-diskusi terkait dengan pemilu, terus ikut mensosialisasikan pemilu, dan pada saat pemilu itu sendiri banyak anak muda yang ikut berpartisipasi ya dalam pengawasan pemilu. Contohnya ada yang menjadi anggota KPPS ya, yang kemarin yang viral dilantik itu, ada juga yang menjadi anggota KPU, Bawaslu, dan juga kita bisa melihat ada juga anak muda yang ikut kontestasi dalam pemilu kemarin. Kita bisa melihat banyaknya caleg-caleg muda dari kalangan generasi muda itu ikut dalam kontestasi. Dan kalau saya pantau berdasarkan data KPU, alhamdulillah banyak yang diberikan kepercayaan untuk mewakili masyarakat di parlemen. Dan tidak hanya itu,
ada juga yang mengikut kontestasi di level nasional, yaitu menjadi cawapres. Iya, betul. Dan kalau kita pantau juga data KPU 78%, kemungkinan besar negara kita akan dipimpin oleh anak muda ke depan. Nah, ini menandakan bahwa suara anak muda itu tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Artinya bagaimana tuh dipandang sebelah mata? Artinya begini, kemarin anak muda kan sering dikesampingkan isu-isu yang berkenaan dengan pemuda itu tidak menjadi atau tidak lebih diperhatikan. Sehingga dengan masuknya anak muda di sini menjawab kekhawatiran ataupun kegelisahan yang dialami oleh pemuda itu sendiri. Apa contohnya? Nah, contoh yang menjadi kekhawatiran kita sebagai anak muda yang pertama adalah banyak anak muda yang mau menikah tapi belum punya pekerjaan, lapangan pekerjaan contohnya. Terus ada pun yang sudah memiliki pekerjaan tapi pendapatannya masih kurang. Banyak anak muda yang ingin butuh pelatihan kewirausahaan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, yang bisa menjawab itu adalah anak muda itu sendiri. Makanya saya ingin mengatakan bahwa pemilu kali ini adalah pemilunya anak muda. Oke, baik. Mungkin dari jawaban itu timbul lagi pertanyaan sebentar. Nanti saya akan tanyakan. Sebelum itu kita ke pertanyaan selanjutnya. Sepenting apakah peran generasi muda dalam pemilu 2024 yang baru saja terselenggarakan ini? Ya, kalau kita bisa ukur seberapa pentingnya suara anak muda dalam pemilu kali ini, jadi dengan jumlah suara anak muda yang banyak ini menandakan beberapa hal, Kak. Yang pertama adalah suara anak muda bisa mempengaruhi hasil pemilu dan mengubah peta kekuasaan politik baik itu yang ada di tingkat nasional maupun yang ada di tingkat daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, keikutsertaan pemuda dalam pemilu kali ini itu memastikan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan anak muda ataupun isu-isu terkini itu kemudian menjadi layak untuk diperhatikan dalam dunia politik. Contohnya apa? Isu-isu seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, ekonomi kreatif, terus ekonomi digital. Nah, itu semua merupakan hal-hal terkini yang berdampak langsung kepada anak muda. Dan keterlibatan anak muda itu sendiri tentunya akan memberikan perspektif baru dalam melihat ataupun cara pandang dalam politik Indonesia. Dan juga yang ketiga adalah keterlibatan anak muda tentunya memberikan pelajaran dalam sistem politik demokrasi kita. Tentunya akan memberikan efek sehat terhadap demokrasi kita. Karena kenapa? Anak muda sadar bahwa partisipasinya kemarin itu sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Iya, baik itu selain peran pemuda dalam bidang politik sangat penting, juga ada di lain sisi pemuda sangat penting peran aktif dalam dunia bisnis dan lain sebagainya ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari pertanyaan yang pertama nih muncul lagi dari jawaban yang pertama, maksudnya itu muncul pertanyaan seperti yang saya katakan tadi, apakah peran pemuda hanya sampai pada terselenggaranya pemilu? Setelah itu apa yang harus dilakukan para pemuda kita ini nih? Kan kita tadi berbicara peran pemuda dan pasca pemilu. Nah, setelah selesai pemilu nih, benar-benar selesai, apakah peran pemuda itu masih berperan aktif atau hanya cukup sampai di situ saja? Ya, oke. Saya ingin mengatakan seperti ini. Kompetisi itu sementara. Yang abadi itu adalah tujuan kita bersama. Tujuan kita adalah membangun negeri kita. Iya, betul. Bahwa pemilu kali ini kita harus move on dengan pemilu kemarin. Ya, bahwa PR kita ke depan adalah membangun negara kita. Urgensinya apa? Kita melihat bahwa negara kita saat ini mempunyai cita-cita menjadi negara maju. Tapi kita bisa melihat bahwa permasalahan geopolitik kita itu masih di dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Climate change misalnya, terus isu pangan. Nah, kita bisa melihat harga pangan itu naik. Nah,
Itu semua menjadi PR kita, bahwa ke depan kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan PR ini. Iya, baik, betul sekali. Nah, itu pemuda di luar sana mungkin bisa disimak jawaban dari salah satu pemuda juga yang sekarang begitu aktif ya dalam organisasi kepemudaan. Ya, saya aktif juga, bahkan dari mahasiswa. Saya aktif dalam organisasi ya kemahasiswaan, terus dalam kepemudaan, hingga pada saat ini saya memilih bergabung di Mitra Demokrasi Indonesia ya, untuk menambah pengalaman saya sekaligus untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Setidaknya menjadi, kalau tidak bisa menjadi, belum bisa menjadi caleg atau anggota KPPS ya, setidaknya menjadi tim sukses lah. Sukses ya, baik. Semoga kedepannya bisa menjadi terjun langsung ke dunia politik amin. ya, bukan hanya sebagai tim sukses, tetapi yang nantinya akan menyukseskan dan membuat Indonesia ini lebih maju lagi. Artinya pimpinlah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kan selalu ada kata-kata pemuda sebagai yang dijadikan sebagai tujuan untuk mencapai Indonesia Emas 2024. Kenapa pemuda selalu digadang-gadang nih sebagai gerbang strategi menuju Indonesia Emas 2024? Jadi anak muda itu sebenarnya memiliki karakteristik yang cepat belajar dan memahami hal-hal baru. Nah, kenapa kemudian Indonesia ingin bonus demografi itu berhasil ya? Karena memang ke depan yang kondisi dunia itu sedang tidak baik-baik saja dan tidak bisa diprediksi. Nah, yang bisa menjadi memprediksi hal itu tentunya dari generasi muda itu sendiri. Oke, baik. Jadi lagi-lagi ini adalah PR yang sangat besar sekali bagi kaum muda di luar sana ya, termasuk kita juga, untuk bagaimana kita jemput itu Indonesia Emas yang akan datang. Kemudian kalau kita lihat nih pada setiap kali pemilu itu seringkali memicu yang namanya berbagai macam isu yang nantinya akan menimbulkan yang namanya kegaduhan. Contoh salah satunya adalah isu money politik. Ya, mungkin tidak asing lagi di kalangan muda. Apakah generasi muda itu berpotensi melakukan praktek money politik atau bahkan bisa menjadi pelaku utama? Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau dilihat dari money politik ya, kalau kita berkaca dalam pemilu kemarin, saya kan termasuk orang yang terjun langsung ke lapangan dan melihat kondisi bahwa memang negara kita itu masih melakukan praktek money politik itu. Oh ya? Iya, masih melakukan praktek money politik. Ini langsung kan kita terjun langsung nih ke lapangan ceritanya. Jadi menyaksikan langsungkah atau cuman dengar dari mulut ke mulut? Ya, beberapa kondisi saya menyaksikan langsung, dan juga itu sudah, menurut saya itu sudah menjadi rahasia umum ya bagi kita. Dalam setiap hajatan 5 tahunan itu ada money politik, dan saya rasa kalau bukan dari generasi kita, yang generasi muda yang menstop money politik itu, tentu ke depan itu praktek penyimpangan tersebut masih akan terus berlanjut. Oke, baik. Kalau kita lihat money politik ini salah satu faktor utama yang memicu terjadinya money politik itu apa ya Kak, kira-kira? Iya, karena lagi-lagi faktor ekonomi. Faktor ekonomi tentunya. Karena jika masyarakat sejahtera, tentunya praktek sogokan tersebut pasti tidak akan diterima oleh masyarakat. Itu sebenarnya faktornya itu muncul dari masyarakat yang minim ekonomi, ataukah dari para calon atau tim sukses lah yang
wah ini merupakan salah satu pintu utama kita nih untuk mendapatkan suara, makanya kita harus melakukan yang namanya Ya, money politik. mungkin kalau saya melihat dari segi kebutuhan, ya, faktor ekonomi itu, masyarakat masih apa namanya bergantung ya dengan sumber-sumber yang seperti itu. Iya ya. Iya. Kalau saya sih lebih melihat kepada justru adalah beberapa oknum yang ingin sekali mendapatkan yang namanya kemenangan atau mendapatkan kursi, makanya dia melakukan praktik money politik. Kalau menurut saya bukan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri, karena memang di awal mungkin sudah dikasih diiming-imingkan begitu, makanya mereka juga berharap, jadi mungkin bisa terjadi yang namanya money politik. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau itu sih, kalau dari misalnya dari berkontestasi dalam pemilu ya, itu kan merupakan bagian strategi sebenarnya, bahwa politik itu ya ada hitamnya, ada putihnya. Tetapi apakah praktek money politik itu bisa bisa di stop? Itu tergantung dari masyarakat sebenarnya. Berarti secara tidak langsung pemuda kita ini di awal memang sudah diperlihatkan bahwasanya politik itu budayanya ya money politik. Nah, inilah yang perlu kita ubah ke depan. Ya mungkin bahwa ubahnya bagaimana tuh Kak? Salah satu cara. Iya, dengan cara kita tidak lagi misalnya kalau kita tergabung dalam tim pemenangan ataupun kita berkontestasi sebagai caleg misalnya dalam suatu pemilu, kita tidak lagi melakukan praktek-praktek tersebut. Kita tidak mengajarkan kepada masyarakat bahwa suara mereka itu harus kita bayar dengan seperti ini. Oke, baik. Kalau diposisikan sebagai tim ses nih Kak, kan ada perintah dari atasan nih, dari atas mengatakan bahwa ya, oke, ada yang namanya serangan fajar, iya ya, kayak begitu. Apa yang ada di pikirannya kita dari yang kita jawab tadi untuk men-stop yang namanya money politik, kaitannya bagaimana tuh Kak? Ya, kalau serangan ya sama saja sih sebenarnya, itu kan juga salah satu praktek money politik. Betul. Ya. Kalau dari kami sih kemarin kami tidak jelas dan tegas, kami tidak melakukan praktek seperti itu ya. Oke, baik. Ya, setidaknya kami bisa memberikan contoh kepada tim sukses yang lain ataupun caleg yang lain ya untuk itu. Sangat menginspirasi Kak. Ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri bisa berikan sedikit spirit untuk para kaum muda di luar sana yang mana nantinya mereka akan sadar mau nggak mau, suka nggak suka, yang nantinya sebagai pemeran utama, pemuda inilah yang nantinya sebagai pemeran utama dalam menuju Indonesia Emas 2024. Mungkin bisa diberikan sedikit spirit lah. Iya, oke. Saya mengatakan tadi bahwa kita harus move on dalam kontestasi kemarin ya, apapun hasilnya, bahwa itulah yang menjadi pilihan masyarakat kita ke depan. Nah, kita masih memiliki PR, banyak permasalahan yang harus kita hadapi bersama, setidaknya sesuai dengan peran kita masing-masing, apalagi generasi anak muda yang menjadi penopang masa depan negara kita ke depan. Bagaimana kontribusi pemuda dari awal kemerdekaan hingga pada saat ini dan ke depan, itu tentunya akan menjadi kunci untuk mencapai Indonesia maju. Oke, baik. Terima kasih Kak. Dan terima kasih juga atas waktunya telah menyempatkan hadir di program kita Apa Kabar Makassar. Semoga kedepannya karirnya makin sukses. Amin. Terus juga nantinya mungkin bisa menjadi salah satu pemuda yang membawa Indonesia maju 2045 nantinya ya Kak. Mungkin terakhir yang saya simak dari jawaban Kak Ikram, kompetisi itu sesaat, yang selamanya itu adalah tujuan membangun Indonesia maju. Sekian dari saya.